Pernah kepikiran nggak, siapa sih yang sebenarnya bakal jadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan? Jawabannya mungkin lagi ada di tangan Anda sekarang. Kali ini kita bakal kupas tuntas peran penting generasi Z dalam revolusi ekonomi kreatif. Ini bukan lagi soal tren sesaat, tapi ini soal fondasi masa depan kita bersama. Nah, ini pertanyaan menarik. Apa coba hubungannya NFT, Metaverse, sama masa depan Indonesia? Sekilas kayaknya beda banget ya. Tapi ternyata benang merahnya cuma satu. Ada satu generasi yang lagi mengubah aturan mainnya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kebayang alurnya, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari melihat arena ekonomi yang baru, terus kita kenalan sama para penghuni asli dunia digital, kita intip senjata baru mereka, lihat apa aja tantangannya, dan terakhir, gimana cara membuka potensi raksasa ini. Langsung kita mulai ya. Oke, kita masuk ke babak pertama, arena ekonomi baru. Anggap aja ini sebuah panggung besar, tempat kreativitas dan teknologi itu bertemu, bahkan bertabrakan, dan akhirnya menciptakan gelombang perubahan yang luar biasa. Gini, kita harus luruskan satu hal. Ekonomi kreatif itu bukan lagi sekedar industri sampingan atau hobi jadi duit. Bukan. Ini tuh udah jadi mesin raksasa buat pertumbuhan PDB kita, buat buka lapangan kerja, dan yang nggak kalah penting buat menjaga warisan budaya kita tetap hidup. Jadi dampaknya itu nyata banget. Nah, disinilah letak pergeseran besarnya. Kalau dulu di industri 4.0, kita ngomongin soal gimana mesin dan otomatisasi menggantikan manusia, sekarang kita masuk ke era industri 5.0. Fokusnya balik lagi ke kita, ke manusia. Jadi bukan lagi manusia versus mesin, tapi manusia plus mesin, di mana kreativitas kita lah yang jadi komandannya. Dan yang jadi otak di balik semua ini adalah Web 3.0. Gampangnya gini deh, ini adalah internet generasi berikutnya. Kalau internet sekarang kita cuma bisa berinteraksi, di Web 3.0 kita bisa benar-benar memiliki sebagian dari internet itu sendiri. Kuncinya ada di desentralisasi, blockchain, dan ekonomi yang dikontrol penuh oleh penggunanya. Ini benar-benar sebuah lompatan besar. Terus, siapa yang paling siap buat jadi pemimpin di arena baru ini? Jawabannya udah jelas. Para digital natives alias pribumi digital. Ya, generasi Z. Mereka lahir dan besar di dunia ini. Selama ini, kan kita sering banget ngelihat mereka cuma sebagai konsumen, tukang nge-scroll TikTok, nonton YouTube, main game, pokoknya cuma nerima konten aja. Tapi, tunggu dulu. Kenyataannya, mereka itu arsiteknya. Mereka adalah produser, inovator, dan agen perubahan yang baru. Poin krusialnya, Gen Z udah nggak cuma main di platform digital. Mereka itu membangun dan membentuk ekosistemnya dari dalam. Perannya udah berbalik 180 derajat. Oke. Terus gimana cara mereka membangun masa depan itu? Yuk, coba kita bongkar isi kotak perkakas yang dipakai para kreator zaman sekarang. Pertama, jelas banget penguasaan media sosial. Tapi buat mereka, ini bukan lagi sekedar buat seneng-seneng. Ini tuh udah jadi alat bisnis super canggih. Buat branding, mereka membangun identitas digital yang unik. Buat marketing, mereka bisa menjangkau audiens di seluruh dunia dalam hitungan detik. Dan buat kolaborasi, mereka membangun jaringan yang sangat kuat. Dan ini bukti nyatanya. Lihat deh model-model bisnis baru yang mereka ciptakan di atas Web 3.0. Ada NFT yang mengubah total cara kita melihat kepemilikan digital. Ada DeFi atau keuangan terdesentralisasi yang bikin kita bisa transaksi tanpa bank. Dan tentu aja Metaverse, dunia virtual baru buat kita berinteraksi dan berbisnis. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah, ini adalah realitas ekonomi yang sedang mereka bangun sekarang. Tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Ada banyak banget batu sandungan di jalan yang bisa menghambat potensi luar biasa ini. Nah, ini dia tantangan-tantangan utamanya. Pertama, akses ke modal. Punya ide sekeren apapun, kalau nggak ada dana, ya susah buat tumbuh. Kedua, literasi keuangan yang masih rendah. Banyak yang jago bikin karya, tapi masih bingung gimana ngatur keuangannya biar bisnisnya awet. Dan terakhir, persaingan global yang ketat banget. Ini semua jadi PR besar buat kita semua. Oke, setelah kita tahu tantangannya, sekarang kita harus cari solusinya kan? Jadi gimana caranya kita bisa membuka gembok potensi ekonomi kreatif Indonesia yang luar biasa ini? Inilah jalan ke depannya. Kutipan dari hasil riset ini sebenarnya udah merangkum semuanya. Coba perhatikan kata-katanya. Generasi Z adalah fondasi penting. Bukan cuma sekedar bagian, tapi fondasi. Ini menunjukkan betapa sentral dan krusialnya peran mereka untuk masa depan ekonomi kita. Nah,
Gen Z ini ikan ibarat bibit unggul. Tapi, bibit sebagus apapun nggak akan bisa tumbuh di tanah yang gersang. Makanya, kita perlu bangun ekosistem yang subur. Caranya, kita butuh 3 hal. Kebijakan publik yang mendukung, pendidikan literasi digital yang relevan, dan yang terpenting, kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah, swasta, akademisi, semua harus gotong royong. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Generasi Z itu sudah siap. Mereka punya alatnya, mereka punya visinya, dan kreativitasnya nggak ada batas. Mereka udah di garis start, siap lari kencang. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal kesiapan mereka. Pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah kita siap mendukung mereka?